Apakah orang yang rajin beribadah di gereja, bahkan sudah melayani, pasti sudah bertobat? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yang jelas, orang yang bertobat pasti ada bukti nyata, yaitu perubahan hidupnya, bukan kegiatannya. Pribadinya, bukan agenda atau jadwalnya yang berubah. Kalau dulu tidak pernah ke gereja, sekarang ke gereja. Bukan agendanya yang berubah, bukan hanya itu. Pastinya, pribadinya, karakternya, hidupnya pasti berubah kalau orang bertobat. Salam. Kalau yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami situasi atau kendala dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dan itu membuat situasinya menjadi tidak nyaman, jiwa kita menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Apapun keadaan yang saudara alami, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur kepedulian-Mu yang luar biasa tidak pernah habis. Apapun situasi dan masalah yang sedang kami alami, Tuhan ingin kami tidak menjadi tertekan, tetapi kami tetap ada dalam keadaan yang lega secara jiwani. Oleh sebab itu Bapa, kami hampiri Engkau, kami membawa semua beban berat hidup kami. Berikan kami Tuhan kekuatan hati, beri kami Tuhan kelepasan secara jiwani, kami boleh mengalami kelegaan. Masalahnya belum selesai, tetapi kami sudah menjadi lega, kami menjadi kuat. Dan kami sangat yakin sesuai dengan proses dan waktu Tuhan, semua masalah kami akan selesai satu persatu. Nama-Mu dipuji, dimuliakan, kami hidup berkemenangan. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami dan nyatakan isi hati-Mu, petunjuk dan arah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah orang yang rajin beribadah di gereja, bahkan sudah melayani, pasti sudah bertobat? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yang jelas, orang yang bertobat pasti ada bukti nyata, yaitu perubahan hidupnya, bukan kegiatannya. Pribadinya, bukan agenda atau jadwalnya yang berubah. Kalau dulu tidak pernah ke gereja, sekarang ke gereja. Bukan agendanya yang berubah, bukan hanya itu. Pastinya, pribadinya, karakternya, hidupnya pasti berubah kalau orang bertobat. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 19. Perikop ini mencatat tentang Raja Asa. Raja Asa adalah seorang raja yang melakukan perubahan yang radikal di masyarakat Yehuda, di mana dia menjadi raja. Dia menyadari bahwa hanya lewat pertobatan yang sejati, Yehuda akan mendapat perlindungan Allah. Itulah sebabnya dia memiliki komitmen untuk meninggalkan dosa, untuk melakukan pertobatan bagi bangsanya dan berpaling kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya, berbalik kepada Allah. Itu kerinduannya sebagai seorang raja. Hal-hal apa saja yang dia lakukan sebagai bukti bahwa dia sudah bertobat, dan sebagai raja dia ingin membawa pertobatan itu di tengah-tengah rakyatnya. Yang pertama, dia menyingkirkan dewa-dewa. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan
dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Raja Asa melakukan sebuah gerakan yang sangat radikal untuk membersihkan kerajaannya dari praktek penyembahan berhala. Raja Asa menyingkirkan segala hal yang dapat membuat bangsanya ini jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya pertobatan sejati itu harus mencakup sebuah tindakan untuk meninggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah dan yang melanggar firman-Nya. Pertobatan sejati pasti ada satu sikap yang tegas untuk meninggalkan dosa dan punya komitmen, punya tekad kuat untuk hidup dalam firman Tuhan. Peristiwa itu harus dilakukan secara radikal, bukan sebuah tindakan setengah-setengah. Perubahan itu harus dilandasi tekad yang kuat. Memang sungguh-sungguh ingin berubah total, bukan setengah-setengah. Kalau kita ingin melihat hidup kita diubahkan oleh Allah, maka kita harus ambil keputusan yang jelas, yang tegas. Tinggalkan hal-hal yang dapat menghambat Allah bekerja untuk mengubah kehidupan Anda. Hambatan yang kuat itu sebenarnya ada di hati kita. Hati yang keras, hati yang tidak mau terbuka terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu miliki kelembutan hati, terbukalah. Firman Tuhan yang saudara dengar, langsung responi dan taati. Situasi dan permasalahan apapun yang terjadi, biarlah itu selalu menyadarkan kita untuk memperbaiki diri dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan sepenuh hati. Yang kedua, tidak mau kompromi dengan dosa. Raja Asa sungguh-sungguh ambil komitmen, tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Tadi bicara setengah-setengah tadi loh, jangan setengah-setengah. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Aserah yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara, bukan hal yang mudah loh bagi Raja Asa untuk memecat neneknya sendiri dari kedudukan yang begitu prestisius karena dia ingin menegakkan kebenaran. Dia memecat neneknya dari ibu suri. Dia tidak segan melakukannya. Ini bukan hal yang mudah, tetapi orang yang benar-benar membuat keputusan, melakukan pertobatan yang sejati. Dia tidak mau kompromi dengan dosa sekecil apapun. Dan dia siap kalau ternyata dibenci orang lain, tidak disukai. Tidak kompromi dengan dosa sekalipun harus mendapatkan konsekuensi besar. Itu menunjukkan kualitas pertobatan kita yang sesungguhnya. Kebenaran harus diletakkan di atas suatu hubungan dan ketaatan kepada Allah, itu juga harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, pertobatan itu pasti membuat hubungan kita, rasa hormat kita kepada Allah itu akan tumbuh dengan baik. Dan kita tidak mau membuat hubungan kita dengan Allah rusak kembali akibat dosa. Kita tidak mau rasa hormat kita kepada Allah itu rusak karena kita tidak meresponi firman-Nya. Pertobatan sejati selalu mempertimbangkan ini. Dan ketika ada godaan atau ada situasi di mana kita didesak harus kompromi dengan dosa, berani ambil sikap untuk berkata tidak, walaupun resikonya dijauhi, dibenci, ditolak, dan orang akan lakukan sesuatu yang buruk mungkin terhadap kita. Tetapi prinsip
orang yang bertobat tegas, aku tidak mau kompromi dengan dosa. Mari kita refleksikan kebenaran firman Allah ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah saat ini ada berhala-berhala dalam hidup kita? Mungkin bukan bentuk fisiknya, tetapi sesuatu atau seseorang di mana saudara mencintainya lebih daripada saudara mencintai Tuhan. Apakah saat ini ada hal-hal tertentu yang saudara kompromikan dengan dosa demi mendapatkan kemudahan dalam bekerja, demi mendapatkan keuntungan, uang atau jabatan secara cepat? Mari kita mengambil keputusan yang terbaik dan berani untuk melakukan pertobatan sejati. Lepaskan berhala-berhala yang kita miliki, yang melekat di hati kita. Akui dosamu kepada Tuhan kalau memang ada berhala di hatimu atau dalam hidupmu. Bertindaklah dengan tegas untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Kalau saat ini kita sedang kompromi dengan dosa tertentu, dengan berbagai alasan tadi, kita harus mulai ambil keputusan tegas juga. Mulai tinggalkan dosa. Beranilah ambil resiko. Penyangkalan diri itu penting bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat. Berbaliklah kepada Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Apapun keadaan, tantangan, tekanan, apapun reaksi orang, tetap ikut Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membela. Tuhan menyediakan perkara-perkara yang lebih baik daripada yang selama ini saudara pikirkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus begitu agung, begitu sempurna. Tuhan sudah panggil kami dari hidup kami yang lama, masuk dalam pertobatan, masuk dalam kehidupan yang baru. Jika saat ini di antara kami ada yang kembali terjerumus, ada di antara kami kembali kompromi dengan dosa, kiranya firman Tuhan ini menerangi dan memerdekakan mereka. Mereka kembali meresponi firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosanya, untuk tidak kompromi lagi dengan dosa. Beri kekuatan, beri keberanian kepada anak-anak-Mu Bapa untuk mengambil resiko dengan pertobatan mereka. Mungkin akan kehilangan teman baik, mungkin akan kehilangan keuntungan, mungkin kehilangan kesempatan untuk naik jabatan. Tetapi beri mereka keberanian untuk tetap ada di jalan Tuhan, jalan pertobatan. Kami sangat percaya orang-orang yang berkomitmen hidup benar di mata-Mu, Tuhan akan bela, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin ini menjadi proses yang menyakitkan dan sulit, tetapi kalau kami tetap setia, kami bertahan dengan iman kami, ketaatan kami kepada-Mu, maka kami akan berhasil melewati situasi sulit ini. Akhirnya kemenangan, kebaikan, keberhasilan, kemuliaan hidup Tuhan akan berikan kepada kami semua. Biarlah hidup kami sepenuhnya mempermuliakan Engkau lewat setiap tindakan-tindakan pertobatan kami. Dipuji dimuliakan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka
kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.